Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan pejuang gangguan asam lambung, GERD. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita atau sedikit ngomong tentang menu sarapan untuk para pejuang gangguan asam lambung, GERD. Mungkin bagi teman-teman, sebagian teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang bingung dengan menu sarapan ataupun yang bosan dengan menu sarapan yang itu-itu saja, teman-teman bisa mencoba buah yang satu ini. Ya, namanya buah pepaya. Buah pepaya untuk sarapan. Jadi menu sarapannya hanya buah pepaya saja, mono buah pepaya saja, tidak ada menu yang lain. Kenapa buah pepaya? Karena buah pepaya mudah dicerna oleh pencernaan, sehingga efek baiknya adalah pencernaan menjadi lebih ringan pekerjaannya, sehingga pencernaan mempunyai waktu yang lebih optimal lagi untuk membereskan dirinya sendiri. Beda cerita kalau makanan kita berat di pencernaan, maka pencernaan sendiri tidak mempunyai banyak waktu ataupun waktunya tidak optimal untuk membereskan dirinya sendiri. Dan efeknya yaitu adalah penyembuhan gangguan asam lambung kita menjadi lebih melambat. Beda cerita kalau pencernaan kita ringan, maka penyembuhan gangguan asam lambung kita menjadi lebih cepat. Dan juga gini, ketika kita sarapan dan biasanya pagi pada saat bangun tidur jam 5 pagi itu kita sudah lapar. Bukan kita, tapi saya, sepengalaman pribadi saya seperti itu. Subuh jam 5 pagi itu sudah lapar. Dan ketika lapar jangan langsung sarapan, teman-teman. Tapi kita tahan dulu dengan menggunakan air putih hangat. Kita minumi air putih hangat dulu. Dan suhu air hangatnya itu, sepengalaman pribadi saya pada saat dulu masih di awal-awal itu hangat mendekati panas. Karena ketika hangat mendekati suhu netral itu perut saya masih mual, yang ada masih mual-mual banget pas di awal-awal. Tapi ketika sudah fisik sudah mulai lumayan, hangat mendekati netral, sudah nggak ada masalah. Jadi itu teman-teman sesuaikan sendiri dengan kondisi teman-teman. Kalau hangat mendekati netral, mual, ya maka teman-teman memilih hangat yang mendekati panas. Dan setelah itu baru sedikit siang kita lapar, baru kita sarapan dengan buah pepaya itu tadi. Dan juga porsinya juga jangan kebablasan, teman-teman. Kalau kebablasan sebaik apapun juga akan menimbulkan masalah juga. Jadi porsinya juga yang tepat, yang umum-umum saja. Jadi saya kira itu. Dan juga gini, kita menjalani hidup ataupun kita sarapan pagi itu kita harus dengan happy, teman-teman. Jadi nggak bisa ketika sarapan itu nggak happy, itu akan juga mengganggu penyembuhan gangguan asam lambung kita. Jadi memang kita upayakan untuk happy ya, walaupun kita semua tahu kita mengalami efek ataupun sensasi-sensasi yang sangat super nggak nyaman itu, tapi tetap kita usahakan untuk kita happy sepanjang harinya. Jadi saya kira itu, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman segera sembuh dari gangguan asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.